Apa sih yang mau kita cari di perpustakaan? Tapi literasi pada dasarnya tidak hanya membaca, tetapi pada akhirnya sampai mengaplikasikan bacaan itu. Perpustakaan adalah jendela dunia. Tapi sekarang ada istilah Google adalah dunia. Jadi makin tinggi peradaban suatu bangsa, maka perpustakaan makin maju. Kenapa namanya Sri Kandi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat ASN yang berbahagia dimanapun berada. Senang sekali hari ini kita berjumpa lagi dalam sesi ngaji ngupas ASN jelajah regulasi. Syukur alhamdulillah pada hari ini kita mendapatkan kehormatan nih telah berkenan hadir di tengah-tengah kita Bapak Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lombok Tengah, Bapak Dr. Andus Haji Mulyawan MM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi, salam arsip. Wow, cerah sekali hari ini. Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dan ada juga narasumber tetap seperti biasa, ada Bapak Lalang Ridho Multazam SSTP. Assalamualaikum Pak Lalang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya hari ini? Alhamdulillah ternyata. Iya. Jadi hari ini kita bertiga akan mengupas terkait literasi dan arsip, khususnya mungkin nanti kita akan lebih khususkan lagi terkait arsip untuk ASN, Pak Kadis. Oke, kalau kita berbicara literasi, kalau mungkin orang-orang awam seperti saya barangkali Pak Kadis, kalau kita mendengar dengan kata literasi, yang menjadi bayangan kita mungkin lebih kepada membaca ya, membaca perpustakaan dan lain-lain. Sebenarnya literasi ini kalau nggak salah ruang lingkupnya luas. Nah, mungkin Pak Kadis bisa kemudian menjelaskan kepada kita, kepada Sobat ASN. Baik, makasih Bu Anggun, Mas Lalang Ridho terkait dengan literasi. Literasi itu sebenarnya membaca sih sebenarnya. Tapi literasi pada dasarnya tidak hanya membaca, tetapi pada akhirnya sampai mengaplikasikan bacaan itu. Tentu dari agama kita itu juga memulainya dengan literasi. Jadi ketika ayat pertama turun Iqra itu kan literasi. Jadi mari kita bacalah dengan nama Tuhanmu. Nah, itu juga di kita, literasi kita memang harus kita tingkatkan. Tidak banyak keluarga kita yang menekankan literasi kepada putra-putrinya, sehingga memang hasilnya literasi di kita masih sangat rendah. Sangat rendah. Anak-anak lebih banyak bermain, lebih banyak menghabiskan waktunya untuk tidak literasi, padahal zamannya dia harus literasi. Nah, itu yang jadi tantangan kita. Mudah-mudahan ke depan kita sedang berupaya bagaimana kemampuan literasi masyarakat kita menjadi jauh lebih rendah, lebih tinggi. Tidak hanya siswa ini, orang dewasa pun literasinya rendah gitu. Jadi kadang bisa membaca tetapi tidak bisa mengaplikasikan. Misalnya tidak boleh berhenti di situ, tahu dia kan dia baca itu tidak boleh berhenti, tanda itu kan ya, itu kan dibaca, tanda itu bacaannya ya, itu dibaca, tetapi ketika dia bisa baca tetapi tidak bisa melaksanakan makna bacaan itu, ya dia parkir saja di situ. Itu juga salah satu bukti bahwa literasinya juga masih rendah. Ya seperti itu gambarannya. Ya. Oke. Nah, itu seperti yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi, bahwasanya zaman sekarang anak-anak kita ini lebih banyak main gadget ya, ketimbang kemudian membaca buku. Padahal membaca mungkin tentu dari sisi kesehatan lebih bagus ya, artinya tidak kena radiasi dan lain sebagainya. Tapi seperti yang diungkapkan tadi sama Pak Kadis, bukan hanya anak kecil nih, tetapi kita juga, khususnya kita berbicara ASN Kabupaten Lombok Tengah. Jadi pengalaman kami, teman-teman ASN ini banyak yang kemudian malas membaca. Artinya minat dan daya bacanya juga rendah, Pak Kadis. Jadi baru lihat kitab aturan tebal dikit udah malas baca. Betul, seperti itu. Nah, itu nanti bagaimana? Artinya dari Dinas Perpustakaan sendiri, bagaimana kemudian ada upaya strategis barangkali untuk kemudian bisa
nanti meningkatkan minat dan daya baca dari ASN ini sendiri? Baik. Untuk kunjungan perpustakaan saya balik ke situ. Kunjungan perpustakaan kami itu hari ini sudah tembus 150 sampai mau 200 per hari. Itu sudah angka yang menurut kami tinggi karena awalnya baru 25 orang. Begitu masuk ternyata 25 orang, mungkin karena Covid atau karena faktor lain, tetapi alhamdulillah trennya naik. Jadi itu menunjukkan bahwa masyarakat kita mulailah untuk ini. Tetapi untuk ASN masih rendah. Jadi daftar kunjungannya rendah. Guru juga kunjungannya rendah. Nah, ini yang kita coba bangun semangat masyarakat terutama ASN dan guru untuk mari berkunjung ke perpustakaan. Karena buku itu kalau dulu kita sekolah kan jendela ilmu. Nah, membaca kuncinya. Nah, sekarang buku itu harus kita manfaatkan maksimal. Kalau tidak, maka kita tidak akan pernah maju-maju ini. Karena literasi itu sejatinya adalah untuk kesejahteraan. Untuk kesejahteraan. Jadi tanpa membaca kita tidak akan mungkin pernah bisa untuk berbuat lebih banyak, lebih jauh. Kita hanya tetap pada kondisi itu saja. Makanya perpustakaan itu salah satu indikator majunya suatu bangsa. Peradabannya itu lewat perpustakaan. Jadi makin tinggi peradaban suatu bangsa, maka perpustakaannya makin maju. Makanya perang-perang dulu itu ketika mau perang itu yang dimusnahkan perpustakaannya. Jadi dihancurkan dulu karena untuk berkembang lewat situ. Nah, kita juga mau bangun itu di Lombok Tengah. Sehingga memang pada akhirnya nanti masyarakat Lombok Tengah adalah masyarakat yang sejahtera lewat dia membaca. Itu harapan kita. Nah, Sobat ASN, ingat tadi disampaikan oleh Pak Kadis bahwasanya literasi ini adalah bukan hanya jendela ilmu, tetapi juga jendela bagi kesejahteraan, terutama bagi kita ASN ini, karena kalau kita tidak punya wawasan yang luas, tadi juga disampaikan para guru-guru, mungkin Bapak Ibu guru sebagai seorang guru tentu harus tetap meningkatkan ilmu kita ya, jangan sampai kalah sama murid-muridnya ya, lebih canggih murid-muridnya. Jadi kita sebagai guru harus lebih pinter, harus lebih berwawasan ketimbang murid-murid kita. Demikian juga para ASN, karena ASN ini sebagai contoh ya di masyarakat Pak Kadis. Artinya ASN ketika dia tidak tahu apa-apa itu jadi contoh yang dalam tanda kutip mohon maaf buruk bagi masyarakat apabila kemudian tidak tahu apa-apa. Ditanya aturan ini nggak tahu, ditanya aturan itu nggak tahu. Nah, sehingga harusnya ASN utamanya terus meningkatkan kapasitas diri dengan rajin-rajin membaca literasi ya. Dalam artinya literasi ini sendiri kan banyak bidang ya. Mungkin kita yang wajib kita tahu nih sebagai ASN Pak Kadis mungkin terkait bacaan mengenai keuangan mungkin atau aturan perundang-undangan, apa saja yang paling dasar nih harus dikuasai oleh PNS. Untuk PNS tentu dia harus memahami tupoksinya. Jadi tupoksinya harus paham betul, kemudian aturan-aturan yang mengikat tentang ASN juga harus dipahami. Sehingga di dalam pelaksanaan tugasnya dia sudah berdasar kepada itu. Artinya bahwa ketika dia sudah paham tupoksinya, maka dia akan bekerja sesuai dengan apa yang diberikan tugas, bukan beban. Apa yang diberikan tugas kepada ASN yang bersangkutan, sehingga dia dengan senang hati melaksanakan itu. Kalau dia menganggap beban tugas itu, maka dia akan berat. Berat sekali ASN itu jika dia anggap tugas yang diberikan beban. Makanya sering kita dengar ASN itu ketika dia pensiun, maka dia menyatakan kalimat merdeka. Nah, itu maknanya bahwa dia ketika bekerja itu merasa terjajah, terbebani betul. Terbebani betul. Jadi itu banyak, hampir ya banyak sekali yang kita dengarkan begitu. Mestinya ketika dia selesai, alhamdulillah saya sudah menyelesaikan tugas saya. Kan itu mestinya. Nah, itu kebermanaan tugas. Kebermanaan tugas sehingga ketika dia nanti melaksanakan tugasnya dengan baik, kemudian mengakhiri dengan baik, maka sempurnalah dia sebagai ASN. Wow, mantap. Ini belum kuat sudah ada kuat pendahuluan nih Sobat ASN. Nah, itu terkait literasi tadi. Tantangan zaman sekarang nih zaman transformasi digital nih Pak Kadis. Kan artinya orang memang lebih banyak, lebih senang baca chat WA ketimbang kemudian membaca buku.
seperti yang tadi saya sampaikan mungkin lebih sehat, lebih ini kalau kita baca buku ya karena tidak terkena radiasi dan sebagainya. Tetapi terkadang kita karena mungkin kalau HP itu lebih praktis ya, lebih praktis bisa dibawa kemana-mana. Juga ada aplikasi-aplikasi yang menyiapkan bacaan nih, novel dan lain sebagainya. Nah ini kan tantangan nih untuk dinas perpustakaan dan kearsipan terutama. Bagaimana kemudian yang tadi disampaikan angka kunjungan tetap bisa jalan di era digitalisasi di mana orang-orang sudah mulai beralih ke perpustakaan digital nih, Pak Kadis. Gimana dari makasih, bagus sekali pertanyaannya. Kami tentu berinovasi. Jadi inovasi kami banyak ini sedang kita persiapkan. Salah satunya perpustakaan digital. Perpustakaan digital ini kita sudah punya perpustakaannya. Kita sudah mau isi bukunya, buku digital. Insya Allah di Mei nanti, di 2 Mei itu kita mau launching perpustakaan digital. Jadi itu kita launching dan kita harapkan ASN mau menggunakan itu. Catat 2 Mei Sobat ASN sudah ada launching ya, launching perpustakaan digital. Jadi kita siapkan itu dan nanti kita akan coba isi dengan buku-buku yang memang bermanfaat untuk ASN secara umum, kemudian buku-buku bestseller yang memang diperlukan masyarakat. Siap. Itu yang kita mau ini. Boleh usul nggak Pak Kadis? Oh siap. Boleh usul. Jadi di perpustakaan itu ada lapak khusus PNS. Jadi kita nggak perlu mencari-cari. Misalnya sekarang saya mau nyari aturan, tapi kenapa yang muncul novel? Saya nggak jadi bikin baca aturan dong. Jadi yang di sana khusus. Oke, nanti ASN ada. bisa nggak? Iya, nanti kan ada menunya. Wow, Jadi ada menu PNS, jadi ASN ya. Apa mau dicari kan di situ tinggal di. Oh siap. Minta di situ. Jadi kita siapkan itu. Nah harapannya untuk mengimbangi nih, untuk mengimbangi penggunaan tadi yang gadget WA ya. dan sebagainya. Jadi kita siapkan itu. Disiapkan juga. Nah ketika ini sudah jalan maka siapapun nanti bisa mengakses. Saat ini kan masyarakat menganggap perpustakaan itu eksklusif itu hanya untuk orang tertentu. Sebagian menganggap demikian, tetapi sejatinya bahwa itu adalah milik semua masyarakat Lombok Tengah dan tidak hanya Lombok Tengah. Jadi perpustakaan digital nanti bisa diakses siapa saja. Dan pola peminjamannya hampir sama dengan reguler, perusahaan reguler. Kita siapkan satu judul itu 5 buku misalnya. Kalau sudah dipinjam 5, maka orang ke-6 tidak bisa pinjam. Di digital tadi? Iya. Wah. Jadi orang ke-6 tidak bisa pinjam, menunggu 5 ini kembali. Kalau kita beri waktu 5 buku ini, 1 buku itu dipinjam 5 hari, maka sebelum hari ke-5 buku ini bisa dikembalikan untuk pinjam yang lain. Tetapi begitu hari ke-6 maka kita yang tarik sendiri bukunya. Jadi regulasi perputaran bukunya sudah kita atur. Jadi seperti itu. Jadi semua orang bisa berkesempatan untuk menggunakan buku kita. Berarti sistemnya tetap secara model fisik yang ada proses peminjaman, pengembalian dan penarikan sesuai dengan tempo. Sesuai dengan temponya. Walaupun Jadi digital, walaupun digital. Karena buku digital itu juga kita beli bukunya. Jadi sama dengan buku biasa. Jadi antara 100 sampai 200 250 ribu satu buku. Tapi nggak perlu lemari buat nyimpan nih Sobat ASN. Cukup HP ya, sekecil itu kita bisa menyimpan ribuan pengetahuan di sana. Pengetahuan di situ. Jadi kita berupaya masyarakat Lombok Tengah butuhnya apa? Makanya kita punya tim kajian kebutuhan. Jadi makanya ada literasi untuk kesejahteraan kita sebar juga ke desa-desa. Nanti desa-desa itu juga akan kita fasilitasi untuk membangun perpustakaan desa. Semua desa harapan kita punya perpustakaan. Perpustakaan sekolah pun kita bina. Jadi pola pengaturan bukunya, pengadaannya, tata kelolanya sampai layout perpustakaannya kita bantu. Jadi lebih-lebih kalau setingkat SMA SMK ada lombanya dan kita bantu untuk persiapan itu. Memang kalau kita lihat di era 4.0 Pak ya. 5 sekarang. Sudah 5G. Oke. Untuk perpustakaan memang tantangannya sangat besar melihat perkembangan teknologi. Mungkin di sini fokusnya bukan minat baca kalau menurut saya Pak. Minat mengunjungi perpustakaan itu yang kami lihat sangat kurang di masyarakat. Kenapa saya bilang seperti ini? Karena apa sih yang mau kita cari di perpustakaan? Katanya kalau dulu perpustakaan adalah jendela dunia, tapi sekarang ada istilah Google adalah dunia. Nah, jadi apapun yang dicari ada di Google. Jadi mungkin ini tantangan yang sangat berat untuk Pak Kadis bagaimana untuk meningkatkan minat baca
masyarakat pada umumnya dan ASN pada khususnya itu. Baik. Makasih. Jadi ini lecutan juga buat kami. Perpustakaan itu kami di perpustakaan itu sedang berupaya memfungsikan perpustakaan itu sebagai tempat wisata. Perpustakaan sebagai tempat kuliner. Perpustakaan sebagai tempat beraktivitas generasi muda, sehingga kita juga buat kemah literasi. Ada kemah literasi. Wisata literasi. Jadi kulinernya juga literasi. Jadi kita akan kerjasama nanti dengan beberapa pengusaha kuliner. Jadi kita buatkan standar tertentu khusus untuk kami di situ. Kemudian pengunjung bisa pesan di sana. Kita tinggal panggilkan antar seperti di ini. Konsepnya bagus nih. Jadi seperti Menarik. berwisata di perpustakaan. ya, jadi berwisata. Jadi tempat-tempat wisata, tempat-tempat ya space-space ini kita siapkan. Baik di yang sekarang rencana kan kita pengembangannya ke utara, ke TK itu. Nanti di utara itu kita akan coba buat 2 gedung yang mirip sama dengan yang gedung selatan. Jadi 2 gedung kembar untuk memperindah kota pelayan. Menarik. Jadi nanti niatnya mau pergi berwisata sebenarnya, tetapi kemudian jadi baca buku. Jadi baca buku untuk memancing ya, karena kita sudah beralih ke wisata literasi. Ya. Jadi banyak hal yang kita siapkan. Lomba-lomba anak-anak kita siapkan di sana, baik TK, SD, SMP, SMA kita siapkan. Kayaknya bukan hanya anak-anak Pak Kadis, ibu-ibu juga perlu. Ibu-ibu dan wanita memfasilitasi bekerja sama dengan kita untuk bagaimana ibu-ibu bisa berlomba sambil membaca di situ. Oke. Kurang apa lagi nih Sobat ASN, kita sudah disiapkan berbagai fasilitas ya untuk meningkatkan wawasan kita, keilmuan kita, kapasitas kita ya terkait literasi ini. Jadi Pak Kadis sudah menyiapkan tempat yang menarik tadi sambil berwisata, juga sudah disiapkan perpustakaan digital. Jadi kita tidak ada alasan sebenarnya untuk kemudian malas untuk membaca terkait yang tadi disampaikan Pak Kadis. Kita perlu membaca terkait tupoksi kita, kemudian wawasan kita terhadap banyak hal ya sebenarnya, budaya, kemudian kita mungkin literasi tentang keuangan, karena bagaimanapun juga kita juga setiap kita ya jabatan itu ada istilahnya pertanggungjawaban keuangan dan sebagainya pun terhadap perkembangan teknologi. Betul. Itu adalah hal-hal yang sangat wajib untuk saat ini. Bagaimana kemudian literasi untuk perkembangan teknologi ini bisa menambah wawasan kita terhadap teknologi, bisa kemudian beradaptasi dengan perkembangan teknologi, seperti itu kan Pak Kadis? Betul. Jadi literasi kita untuk segala hal. Jadi kita siapkan di situ. Baik literasi keuangan kan kita mau bangun kecerdasan. Jadi kecerdasan itu kan harus betul-betul dikuatkan. Sementara ini sebagian besar kita kan secara keilmuan oke, tetapi kurang cerdas. Keuangan tidak cerdas. Banyak yang diantara kita mungkin tidak cerdas secara finansial. Kenapa demikian? Karena memang dia tidak punya kemampuan untuk mengelola itu. Nah, kita di perpustakaan itu bagiannya itu bagaimana membantu teman-teman untuk lebih cerdas secara finansial. Jadi pada akhirnya nanti kita akan menghasilkan generasi yang cerdas secara intelektual, cerdas secara ilmuwan, cerdas secara finansial. Jadi semua kecerdasan itu kita bangun sehingga memang masyarakat Lombok Tengah khususnya adalah masyarakat yang memang betul-betul bisa sejahtera dengan literasinya. Sejahtera dengan literasi itu kuncinya. Cerdas finansial intinya. Finansial biasanya. Cerdas finansial. Oke, tadi kita sudah kupas tentang literasi. Sekarang tentang arsip nih. Tentang Pak Kadis. arsip. Okay. Jadi banyak orang yang kemudian abai terhadap arsip, terutama PNS nih. Jadi sementara arsip ini sangat-sangat penting. Mungkin Pak Kadis bisa cerita nih ke Sobat ASN, apa sih sebenarnya pentingnya arsip itu? Selain sebagai sejarah ya. Sejarah artinya rekam jejak kita dari awal sampai ini, tetapi arsip, contoh sekarang ijazah saya itu masih tetap kita pakai sampai akhir karir kita, akan tetap kita pakai. Sementara kadang kan orang kemudian menyimpannya asal seperti itu karena mungkin menganggap itu tidak penting. Mungkin Pak Kadis bisa menjelaskan ke teman-teman. Arsip itu hal yang sangat berguna bagi siapa saja, pemilik arsip, pencipta arsip. Kalau
Kalau kita lebih ke pencipta sih sebenarnya. Tetapi sejatinya siapa saja pemilik arsip. Sederhananya kita berpikir, kita menganalogkan saja. Kita lahir itu sudah mulai diarsipkan sampai meninggal. Jadi bagaimana malaikat di sebelah kiri kita, sebelah kanan kita, itu kan mengarsipkan kita. Oh iya, Itu. betul. Kan sudah diarsipkan ini. Kita diarsipkan Rakib apapun atid kalau ya, nggak salah. rakib atid, apapun yang kita lakukan semua tercatat. Itu harus juga diimplementasikan dalam kehidupan kita. Jadi arsip itu sangat penting. Kita cenderung abai kepada arsip kita. PNS misalnya, ketika mau naik pangkat, mana persyaratan saya, kan bingung nyarinya. Nah, kenapa? Karena memang tidak bisa mengarsipkan dengan baik. Nah, ketika dia mampu mengarsipkan dengan baik, maka dia akan mudah memperoleh apa yang dia inginkan. Peradaban Islam menjelaskan bahwa arsip itu penting. Bagaimana Masjid Nabawi digunakan sebagai pusat pemerintahan, juga sebagai pusat penyimpanan arsip. Kan itu. Nah, ini yang kita mau siapkan itu. Kita di Lombok Tengah, arsip kita harus oke. Cuma masalahnya seperti tadi, pemahaman kita tentang arsip itu masih belum maksimal. Padahal arsip itu barang bukti. Arsip barang bukti. Ketika arsip yang kita ciptakan kemudian itu hilang, maka jika terjadi kasus, maka kita tidak bisa membuktikan itu. Ketika arsip yang merupakan barang bukti kita bisa simpan, maka apapun kasusnya kita tinggal tunjukkan. Tetapi cenderung arsip itu tidak ada. Kasus sederhana di masyarakat, jual beli, dia sudah buat, tetapi nyimpannya nggak bisa. Maka sama dengan tidak punya arsip. Nah, untuk itu maka kita juga berupaya bagaimana tidak hanya kami di arsip Dinas Perpustakaan dan Kearsipan memaksimalkan tata kelola arsip, tetapi kami juga akan sesuai dengan tugas kami, semua OPD juga harus siap menata arsipnya. Makanya sebagai pencinta arsip, OPD itu juga harus bekerja mulai dari arsip dinamisnya. Arsip dinamisnya dia akan kelola karena masih digunakan. Nah, mungkin perlu penjelasan kita, Pak Kadis. Arsip dinamis itu apa sih? Arsip dinamis adalah arsip yang memang diciptakan oleh pencipta arsip, kemudian masih dia bisa gunakan. Kemudian nanti sesuai dengan masa retensinya, JRA-nya, nanti akan dipilih lagi, kemudian dia akan temukan mana yang arsip musnah, mana yang jadi arsip statis, kemudian mana yang permanen. Yang statis itulah yang nanti disimpan ke kami, RKD. Jadi ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan itu arsip statisnya disimpan. Kapan-kapan diperlukan, arsip itu bisa dibuka kembali. Dan kami simpan, mulai tahun ini mungkin kami juga akan menyimpannya dalam bentuk digital juga. Jadi tidak perlu buka aslinya, digitalnya ada, tetapi yang aslinya harus ada. Oh, aslinya juga ya harus kita simpan. Nah itu, nanti ketika kan ada masa retensinya, ketika dia arsip itu retensinya di bawah 10 tahun, masa daya gunanya maksudnya, nanti itu harus dimusnahkan. Tetapi tidak sekedar saya ini sudah 10 tahun harus dimusnahkan, tidak, itu ada penilaiannya. Yang nilai adalah OPD bersangkutan bersama dengan arsiparis kami. Itu dinilai, oh ternyata ini sudah boleh dimusnahkan. Itu pun harus ada izin. Kalau dia di bawah 10 tahun maka izinnya dari bupati. Nah, setelah ada izin, dinilai kembali, ada izinnya, baru kita musnahkan. Disaksikan oleh pencipta arsip, kemudian dari kami dan bagian hukum. Itu yang nanti akan melihat mekanisme pemusnahan arsip. Prosedurnya panjang. Saya diam aja ya. Saya terpana karena ribet ya. Ini arsip 10 tahun sudah dalam bentuk apa, rupanya seperti apa. Dalam hal pemusnahan pun prosedurnya seperti itu. Seperti tadi kan itu barang bukti. Jadi kalau kita memusnahkannya tanpa prosedur itu kan juga sama dengan kita menggelapkan barang bukti nanti. Ketika dibutuhkan ternyata ini arsipnya mana? Oh sudah dimusnahkan. Kan harus ada dokumen pemusnahannya dan seterusnya. Itu dasarnya. Jadi tidak sembarang juga memusnahkan. Tidak sembarang juga. Nah, Pak Kadis,
Terkait dengan arsip kepegawaian ya, Arsip. terutama ini informasi penting barangkali untuk sobat ASN. Kalau untuk arsip kepegawaian yang biasa kita gunakan untuk persyaratan naik pangkat dan lain-lain, itu mana saja yang tergolong arsip dinamis, mana saja yang kemudian yang tadi permanen, yang kemudian bisa kita buang setelah 10 tahun tuh yang mana saja, misal SK atau apa yang kaitannya dengan Kalau yang ASN. kepegawaian untuk ASN cenderung untuk semuanya menjadi permanen. permanen. Ya, permanen, dan memang harus disimpan, baik disimpan di instansi penanggung jawab itu seperti di sini itu, atau di yang bersangkutan. Ya. Jadi harus disimpan. Kan itu masih daya gunanya masih ada, makanya dia masih tetap di pencipta arsip. Jadi misalnya di BKPP misalnya, jadi tetap di situ dia. Jadi walaupun kalau misalnya SK CPNS ya, walaupun Iya. sudah 10 tahun kita lewat dari CPNS tetap Iya. tidak boleh dibuang ya. Karena nanti ada kaitannya, misal diklat ada kaitannya dengan promosi, Ya. ada kaitannya dengan mutasi, sehingga untuk arsip PNS itu tetap dia, Tetap. karena dia berguna terus. Termasuk mungkin SK hukuman disiplin. Mungkin ada yang mau segera memusnahkan setelah Termasuk bagian dari itu. Jadi Harus tetap dari formasi, dari tesnya, dari pengangkatannya sampai dia pensiun juga tetap terus. rekam jejaknya tetap Rekam harus jejaknya, ada. ya. Mau Jadi diklat apa, dia disimpan terus. Jadi ketika ada promosi, ada mutasi, kan tinggal buka arsipnya, baik yang apa namanya, yang asli maupun yang digital. Tetapi kalau dia itu kan arsip sangat penting itu, itu bisa kita buat duplikatnya, bisa difotokopi, ya, baru disimpan di kami sebagian juga bisa. Tetapi di sini juga harus tetap, karena itu juga bagian yang bersifat rahasia juga. Ada bagian yang bersifat rahasia yang tidak sembarang orang bisa mengakses. Makanya untuk mengakses arsip di kami juga ada aturannya. Jadi kami terbuka, siapapun butuh arsip tentang apa, kita siapkan. Gitu. Tetapi ada tata caranya. kira-kira ijazah saya ada nggak di perpustakaan daerah, Pak Kadis? Seharusnya ada, tetapi Seharusnya karena ini tidak pernah menyimpan ke sana, berarti tidak ada. Berarti salah saya. Ya, kan kalau itu kan kepegawaian, nanti dia ternyata ini harus disimpan untuk pengamanan, kita simpan di arsip daerah, jadi disimpan di situ. Nanti tidak hanya sekedar titip, tapi ada berita acara serah terimanya dan seterusnya. Jadi memang dokumen itu tercatat betul. Oh, berarti sobat ASN kalau ingin aman nih arsip kepegawaiannya ya, di samping tadi disimpan dalam bentuk digital barangkali atau disimpan secara pribadi di rumah, bisa kemudian kita titip ya, titip di perpustakaan daerah. Karena ini ya, arsip itu kan berdasarkan penciptanya, itu yang lembaga negara, kemudian pemerintah daerah, kemudian lembaga pendidikan, kemudian perusahaan dan perseorangan. Nah, perseorangan itulah. Bisa. Jadi sekarang kan mulai ada geliat-geliat orang membuat tempat penyimpanan arsip pribadi itu berbayar, gitu. Iya. Jadi bagian dari itulah yang kita coba upayakan. Jadi bagaimana masyarakat yang mau mengamankan arsipnya, nanti kita juga fasilitasi itu. Tentu dengan catatan bahwa kami harus punya depo arsip. Untuk saat ini kita sedang berupaya mendapatkan depo arsip yang di utara itu, kan ada TK itu. Nah, TK ini yang tadi kita mau buat bangunan kembar itu, rencananya TK itu kita gunakan untuk depo arsip. Itu berbayar nggak kalau daerah punya? Yang mana? Yang Kalau untuk daerah depo. punya tidak berbayar. Tidak berbayar. Tidak. Nah, surat-surat Ya. tanah silakan di depo arsip perpustakaan dan arsip Kabupaten Arsip Lombok Kabupaten Tengah. Lombok Tengah. Gratis. Insya Allah Ya. kita fasilitasi itu. Oke, jadi di samping tadi disimpan di sini sendiri pribadi, juga disimpan di arsip BKPP ya. Kita punya semua ASN Kabupaten Lombok Tengah, kita punya arsip kepegawaiannya, dan juga bisa kemudian Bisa disimpan dititipkan, di situ. disimpan di Di perpustakaan Di dan situ arsip. ada berita acaranya, daftar apa yang disimpan. Jadi di daftar itu nanti kalau Bu Anggun mau cari dokumennya Ya. tentang apa, misalnya tentang ijazah, nanti kita sudah buat kode, tinggal cari ijazah atas nama ini, kita tinggal cari di boxnya BKPP misalnya.
Jadi seperti itu. Jadi sudah tercatat semua. Kalau itu kan di berita acara serah terimanya. Jadi di situ gampang. Misalnya kalau kode mobilnya BKPP berapa? Kalau yang kemarin dari 15 kan 32 misalnya. Oh ternyata Bu Anggun mau cari usul mutasi tahun 2015 misalnya. Jadi kita tinggal cari blok 32, cari yang mutasi, disitulah datanya. Itu yang bikin kode arsiparis, Pak? Kita yang buat. Jadi untuk memudahkan penelusuran arsip, pencarian arsip. Jadi kita kan harus arsip yang disimpan ke kami itu jika dibutuhkan harus tersaji dalam waktu yang singkat. Makanya kita buat kode-kode itu untuk memudahkan teman-teman arsiparis mencari data yang diperlukan. Oke, sip. Nah, betapa pentingnya arsip ini, Sangat Pak Kadis. Artinya semua OPD juga dalam pengelolaan arsipnya juga harus betul-betul dikelola dengan baik dan benar ya Pak Kadis. Iya. Artinya kan oke, secara pribadi, kemudian tadi arsip-arsip mungkin bukti, kemudian pertanggungjawaban dan yang lain yang dinamis tadi, itu tentu di OPD juga wajib mengelola arsipnya dengan baik. Wajib mengelola arsip. Bukan hanya terkait arsip kepegawaian, tetapi juga yang lain. Nah, tentu ini menarik. Sekarang kan lagi musim fungsional tuh. Iya. Artinya semua OPD juga sebenarnya memerlukan arsiparis ya di OPD masing-masing. Nah, kalau kita lihat sekarang ketersebaran untuk arsiparis ini masih sangat kurang, Pak Kadis. Nah, itu nanti upaya dari dinas sendiri bagaimana? Apakah kemudian arsiparis yang ada di perpustakaan dan dinas perpustakaan ini akan disebar atau kemudian bagaimana mendorong teman-teman nih untuk arsip ini penting, jabatan sebagai arsiparis tuh vital loh gitu. Iya, betul. Terkait ini OPD itu wajib. Jadi kan arsip dan perpustakaan itu urusan wajib non layanan dasar. Jadi dia wajib. OPD wajib menata arsipnya. Tetapi permasalahannya OPD kan tidak punya arsiparis. Kemudian jumlah arsiparis di kami juga terbatas. Di sana ada 9. Kemudian yang 9 inilah yang insya Allah di bulan depan itu kami akan membantu semua OPD untuk penataan arsipnya. Sehingga pada akhirnya nanti semua OPD ketika dia mengelola arsip dinamisnya, kemudian mana yang harus musnah dia sudah tahu. Kemudian kita bantu pemusnahannya, kemudian dia akan mendapatkan arsip statisnya. Arsip statis lah yang nanti dikirim ke kami untuk kami amankan. Yang sewaktu-waktu arsip itu bisa diperlukan kembali, makanya dia disimpan di kami. Di aturannya penjagaannya sangat ketat kalau di arsip di kami. Jadi itu ada pengamanan yang sangat luar biasa ketatnya, tidak sembarang bisa masuk di situ. Sehingga memang arsip yang disimpan betul-betul terjaga keamanannya. Kami pun di sini di BKPP ya, Pak Lalang, kami juga mengelola arsip kepegawaian. Jadi kami punya hampir 10.000 ASN, di mana masing-masing ASN itu arsip kepegawaiannya kami simpan juga. Nah, tentu kami di sini pun sangat membutuhkan pengelolaan yang profesional, dalam hal ini barangkali arsiparis. Nah, kami kebetulan juga belum punya nih arsiparis, Pak Kadis. Mohon nanti 2 orang ya untuk kami. Misalnya, makanya bulan kan ini program kami nih. Jadi kami dengan Andri sedang bagaimana mempercepat semua OPD, tidak hanya Lombok Tengah sih, ke semua OPD seluruh Indonesia. Kalau kami kan tugasnya Lombok Tengah, mempercepat penataan arsip semua OPD yang di Lombok Tengah sehingga memang arsipnya betul-betul mantap ya. Selama ini kita melihat di mohon maaf saja di kantor-kantor tidak sebut namanya, arsipnya kan menumpuk ini seperti gudang. Jadi kepala bidangnya bekerja dengan tumbukan-tumbukan gitu kan. Kenapa bisa demikian? Karena memang dia tidak tata arsipnya. Jadi semestinya arsip yang tercipta di OPD, pencipta arsip yang tercipta di OPD itu nanti di kantor masing-masing itu disimpan dulu di record center di kantornya, di sekretariat biasanya. Nah, nanti disitulah dia mulai memilah mana yang harus musnah, mana yang yang harus simpan. Nah, itu yang memang di OPD belum punya tenaganya.
Untuk itu, insya Allah kami sudah bagi arsiparis ini untuk membantu OPD, tetapi sebelumnya didahului dengan diklat dulu. Jadi kita akan diklat petugas petugas penata arsip masing-masing OPD, bagaimana dia menata arsipnya, termasuk tata persuratan, kan tata naskah dinas baru ini, Permendagri nomor 1 tahun 2023. Belum kita pakai karena belum ada lembar negaranya. Insya Allah dalam waktu dekat aturan persuratan nanti kita akan terbitkan pedomannya, sehingga memang persuratan untuk semua OPD satu. Kemudian tata kelola arsip kita masih keliru ini. Surat masuk ketika mengarsipkan, maksudnya ketika masuk arsipnya surat masuk jadi sendiri. Seharusnya arsip itu surat masuknya ada perintah suratnya apa, kemudian tindak lanjut suratnya jadi satu. Oh ya. Sampai selesai, sampai eksekusinya, sampai pertanggungjawaban jadi satu. Jadi kalau dicari keuangan misalnya, kalau dicari tentang keuangan masalah fisik apa misalnya, jadi diambillah dari perintah pertamanya, suratnya sampai laporannya jadi satu. Nah, sementara ini bisa pisah ini. Akibatnya ketika menelusuri arsip tindak lanjutnya dari apa sih dasar kita dulu bekerja tidak ada. Nah, tetapi kalau disusun seperti itu, maka siapapun yang akan mencari itu, oh ternyata ini dasarnya dulu bekerja sampai laporannya. Ya sama ini kita keliru ya, banyak yang keliru. Banyak yang keliru karena arsip surat masuk sendiri, surat keluar sendiri seperti itu. Ternyata sevital itu ya Pak Kades, pengelolaan arsip itu begitu pentingnya. Nah, karena begitu vital, tentu ada barangkali Pak Lalang ya, semacam alat atau mungkin aplikasi yang bisa digunakan supaya nggak manual nih. Apakah ada terobosan barangkali yang sudah dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip dalam hal ini untuk membantu kami di OPD nih untuk pengelolaan arsip, selain tadi Bintek, kemudian akan ada teman-teman arsiparis dari perpustakaan yang akan memberikan pendampingan kepada OPD. Apakah ada semacam alat khusus atau aplikasi tertentu yang bisa kami gunakan kemudian? Baik, Mbak Anggun, untuk arsip itu sudah diluncurkan aplikasi Sri Kandi. Itu akan mendigitalkan arsip-arsip semuanya dari semua OPD. Itu akan kita digitalkan, termasuk tata naskah dinas mungkin nanti di situ, jadi surat elektronik kita bisa lewat sana. Kemudian penyimpanan juga lewat aplikasi itu, sampai dokumen-dokumen yang kita anggap penting bisa disimpan di sana. Kenaikan pangkat juga bisa nanti kita kerjasama lewat situ. Jadi artinya lewat aplikasi kita padukan yang tadi disiapkan, kita bisa padukan sehingga memang aplikasi Sri Kandi bisa dimanfaatkan untuk hal lain. Untuk kemajuan penggunaan teknologi di Lombok. Oke, siap. Kenapa namanya Sri Kandi? Ya, namanya bagus sekali Sri Kandi. Ada nggak akronimnya, Pak? Oke. Kenapa dia Sri Kandi? Sri Kandi itu akronim dari Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi. Jadi, cantik ya namanya. Jadi namanya cantik dan mungkin secantik hasilnya nanti. Wah, kita tunggu teman-teman. Jadi kita akan segera live nanti. Jadi kalau sudah live, tata cara pengarsipan lewat situ. Jadi semua OPD termasuk perusahaan-perusahaan daerah jadi masuk di situ. Itu kapan diluncurkan? Kita sedang persiapkan. Nanti kita juga akan launching. Ini sedang kita bangun jaringannya dengan pusat. Mudah-mudahan kalau bisa nanti bersamaan dengan paling lambat lah bersamaan dengan launching perpustakaan digital. 2 Mei. Oke, Sobat ASN, kita tunggu. Baik, menarik sekali perbincangan kita kali ini. Ternyata banyak hal yang kita belum tahu ya terkait arsip ini. Hal-hal sederhana sebenarnya, tetapi ternyata banyak yang kita miss ya informasinya. Berat, tugas Pak Kades ini berat. Di samping perpustakaan ada kearsipan. Di sana istilahnya bagaimana Pak Kades menyediakan ilmu, membagi ilmu dan menyimpan ilmu-ilmu. Itu berat sekali. Oke. Nah, sekarang kita khusus ke arsip kepegawaian nih. Kebetulan ada tantangan kita nih ke depan Pak Kades. Jadi kami di BKPP sekarang ada istilahnya DMS.
Nanti mungkin Pak Lalang bisa menjelaskan ke Pak Kades juga ke Sobat ASN apa itu DMS. Kemudian ini dalam rangka menyongsong pelayanan yang paperless ya. Jadi tidak ada lagi kita kemudian naik pangkat, datang bawa map segala macam. Nanti semuanya serba otomatis nih Pak Kades. Jadi mungkin dari Pak Lalang bisa menjelaskan ke Sobat ASN apa sih DMS dan apa yang harus dilakukan oleh teman-teman ASN nih untuk menyongsong DMS ini. Silakan Pak Lalang. Baik, terima kasih Bu Anggun. Memang tantangan kita di sini adalah tentang bagaimana menyimpan arsip Pak Kades. Kebanyakan kita lihat dengan fenomena alam, baik itu force majeure maupun force minor, banyak arsip yang rusak. Nah, seperti itu. Di sini sesuai dengan amanat dari ANDRI tentang tata digital, kami di BKPP sedang berupaya membuat sebuah aplikasi yang khusus untuk menyimpan segala bentuk record atau dokumen dari masing-masing pegawai dalam bentuk DMS, Document Management System. Nah, nantinya setiap pegawai diwajibkan untuk menginput semua record baik dari ijazah sampai dengan SK terakhir, baik itu SK mutasi, SK pangkat maupun KGB dan sebagainya. Nah, nantinya dokumen-dokumen tersebut akan dapat digunakan sebagai percepatan kegiatan-kegiatan yang paperless, contohnya seperti PPO, pengajuan pensiun otomatis, KPO, kenaikan pangkat otomatis. Jadi tidak perlu pegawai itu mengajukan usul lagi. Nanti kami di BKPP akan memverifikasi dokumen secara digital, SKP, kinerja dan sebagainya. Pegawai itu hanya tinggal menerima SK. Ini loh SK-nya. Seperti itu. Pensiun juga seperti itu nantinya. Pensiun tinggal terima SK pensiun. Seperti itu. Nah, ini sedang kami kembangkan. Nanti untuk launchingnya akan segera kita launching. Siap-siap saja untuk semua pegawai mempersiapkan berkasnya. Jadi tidak hanya disimpan di arsip, tidak hanya disimpan di DMS, dan ada yang selentingan nih dari pegawai. Tempat paling aman untuk menyimpan SK adalah bank. Nah, jangan seperti itu, karena bank pun masih ada force majeure, bisa kebakaran, bisa kebanjiran, gempa dan sebagainya. Jadi dengan adanya DMS ini, kita harapkan semua pegawai memiliki rekam jejak record dari awal sampai akhir dengan lengkap, tersimpan dengan akurat dan tepat. Oke, tapi tantangannya kemudian adalah keseringan nih teman-teman ASN pasti ngeremon nih Pak Lalang, karena dari mulai dulu apa istilahnya dulu yang kita kumpulin PUPNS, kemudian kemarin ada SAPK, itu kan juga kita ngumpulin berkas nih, lalu kemudian sekarang kita ngumpulin lagi nih. Nah, seperti itu memang hajatnya mungkin beda-beda karena ini dari pusat Pak Kadis, karena sekarang kan dari SAPK kita kemudian akan beralih ke SISN untuk kepegawaian, kemudian nanti akan terintegrasi dengan Simpaknas dan lain-lain. Nah, ini kalau misalnya para ASN kemudian banyak, otomatis pasti banyak yang protes. Ini melulu yang kita kerjain nih gitu, ngumpulin berkas udah berkali-kali. Nah, sekarang misalnya kalau tidak akhirnya dilakukan, mungkin karena udah kemarin jadi yang untuk pengumpulan saat ini kemudian tidak dilakukan, itu nanti konsekuensinya seperti apa? Baik, jadi memang dari tahun 2015 sudah pernah dilakukan PUPNS, pendataan ulang untuk PNS. Itu sebenarnya tujuannya untuk mendata mana sih PNS yang benar-benar aktif dan mana PNS yang aktifnya samar-samar. Namanya ada namun orangnya tidak ada, seperti itu. Itu yang membuat kami mendapatkan informasi tentang anomali data. Itu sangat berbahaya sebenarnya. Nah, untuk DMS ini wajib dilakukan dan konsekuensinya akan sangat berat. Mengapa saya akan mengatakan sangat berat? Ketika seorang pegawai ingin melakukan pelayanan kenaikan pangkat dan tidak memiliki dokumen digital, itu akan susah, akan ribet, harus ulang dari awal, harus mengajukan, dan itu akan ada penolakan nanti. Contohnya untuk SKP, tidak lagi nanti SKP itu dibuat secara manual, tapi kita akan mengambil dari sistem
Nah, SKP dari sistem itulah yang akan masuk ke penilaian CISL. Jadi tidak perlu ngapa-ngapain lagi PNS. Jadi teman-teman, konsekuensi nanti kalau kita tidak lakukan DMS itu bukan potong TPP ya, tetapi rugi sendiri si ASN. Artinya ketika kemudian waktunya naik pangkat nggak bisa hanya gara-gara tidak memiliki dokumen yang ada di SIASN. Jadi kami di BKPP kemudian tidak perlu ngancem-ngancem nih, karena kerugian itu kepada diri sendiri. Baik, itu mungkin aplikasinya sedang disiapkan ya. Siap. Kapan nih kira-kira siap aplikasinya? Akhir Februari. Awal Maret kita sudah launching dan itu siap-siap untuk semua pegawai untuk mengupload segala bentuk record dari awal sampai dengan akhir. Oke, siap. Jadi Sobat ASN, mulai dari sekarang kita siapkan segala bentuk record tadi yang disampaikan oleh Pak Lalang. Nanti bulan Maret akan di launching aplikasinya. Bagaimana tentang teknis dan lain sebagainya nanti akan disampaikan pada waktu launching. Baik, seru perbincangan kita kali ini penuh makna ya. Bukan hanya kita berbicara terkait ASN saja tadi, tetapi literasi secara umum oleh Pak Kadis Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Lombok Tengah. Baik, terima kasih Bapak. Tetapi sebelum kita tutup nih, biasanya setiap narasumber yang kita hadirkan di sini ada quote nih yang akan menginspirasi teman-teman ASN khususnya di Kabupaten Lombok Tengah. Silakan Pak Kadis. Mari semua masyarakat Lombok Tengah, ASN Lombok Tengah, mari kita membaca, meningkatkan literasi kita untuk kesejahteraan yang hajatnya untuk Lombok Tengah lebih baik dan Indonesia lebih baik. Wow, keren quote dari Pak Kadis. Baik, sekali lagi terima kasih atas kehadirannya Pak Kadis. Lain waktu kita akan mengundang kembali. Tadi ada PR, kita akan sosialisasi terkait Permendagri 1 ya, tentang tata naskah dinas yang baru. Nah, nanti mungkin kita perlu kupas lebih dalam terkait Permendagri 1 tahun 2023 ini. Baik Sobat ASN, demikian sesi ngaji kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, share, and subscribe. Dengan ngaji, kita terus menambah ilmu dan memperluas wawasan. Sampai jumpa di edisi ngaji berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.